Injil ya. Jadi Yesus pernah makan bersama dulu malam hari, betul kan? Ada datanya nggak Malam-malam Markus makan menggunakan kain lenan, Bang? Begini. Jadi pada apa tafsir boleh aja, Bang Zuma menafsir boleh aja, tapi dari data yang ada di dalam data kitab bahwa rumah yang dipakai oleh Yesus pada makan malam bersama murid-muridnya pada hari Kamis malam itu, perjamuan terakhir, itu adalah rumah Maria. Maria bukan ibu Yesus ya Pak ya. Maria banyak nama Maria. Nah anaknya namanya si Markus Pak, anak muda itu Pak. Yaitu bahkan jadi anak angkatnya Barnabas. Dan dia jadi muridnya Petrus. Masih muda Pak dia. Ya itu ya, nggak apa-apa. Kalau maksudnya mau menafsirkan sendiri nggak apa-apa. Tapi itulah dalam prediksi bahwa Markus adalah anak muda. Karena dia melihat, dia menulis sedikit, disempilin cerita sedikit. Anak muda yang melari, ingin diubar. Anak muda, masih muda Pak dia. Umur 30, dia anak muda Pak. Bapak lihat di situ ya. Oke. Kedua, tadi murid-murid, Bang Suma bilang tidak ada murid-murid di dalam ketika Yesus salib. Tapi di dalam narasi dari Yohanes itu di Injil Yohanes, siapapun yang disalibkan, ya mungkin yang diserupakan, ada narasi menunjuk kepada Yohanes. Yohanes, inilah ibumu, kepada Bu Maria. Maria, inilah anakmu. Ada narasi itu, Bang Zuma, di kitab Yohanes. Jadi Bang Zuma juga harus melihat narasinya secara lengkap. Saya ikuti siapapun yang disalibkan, apakah diserupakan atau Yesus asli, saya ikut. Tapi di dalam narasi Yohanes itu berada di bawah, karena Yesus bilang, Yohanes, inilah ibumu, Maria, inilah anakmu. Itu yang kedua Pak ya. Ketiga, berarti dari narasi Bang Suma tadi cerita bahwa berarti setuju ya, murid-murid percaya Yesus mati ya Pak. Ada orang yang mati, mereka menyangka Yesus mati Pak ya. Iya, Yesus mati. Yang digantung itu katanya mati, tapi faktanya nggak mati. Ya, tapi berarti murid-murid percaya Yesus mati ya Pak. Waktu itu mereka bergabung. Ya, betul. Betul ya. Dalam benak Jadi, mereka gurunya mati, ya betul. Tapi tidak ada dalam benak mereka. Mati, ya. Tapi tidak ada dalam benak mereka gurunya bangkit. Yang ada dalam benak mereka gurunya mati. Halo. Ya, suara saya nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran Pak. Jadi Bang Suma setuju. Iya. Ya, murid-murid melihat ada yang mati itu mereka menyangka gurunya mati Pak ya. Ya, murid-murid tidak pernah melihat mayat. Muridnya pada lari. Pada saat pemakaman murid tak ada. Betul. Yang mereka hanya mendengarkan berita simpang siur, tapi mereka tidak ada pada saat kejadian di TKP. Makanya pada saat hari Minggu, perempuan yang datang kemudian kepada mereka melaporkan, gurumu tak ada di kuburan. Oh, masa bisa? Iya, mereka ke sana. Setelah Petrus ke sana, ternyata memang betul. Narasi Yohanes gimana Pak? Kalau narasi Yohanes gimana? Yang mana? Kalau narasi Yohanes yang mana? Betul bukan Yohanes? Yohanes gimana ibu? Yang mana? Yohanes Pak. Yohanes 19 itu. Sebentar ya, saya cari ya. Saya nggak pegang ya, suci ya. Saya yang berdiri. Yang hafal ya, Pak hafal Bapak ya. Yohanes 19 yang Anda maksud, nomor 25 sampai 27. Yang Anda maksud itu kan dikatakan begini. Dekat salib itu Yesus kemudian berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria dan juga istri Klopas kan, Maria Magdalena. Nah, mana muridnya? Nggak ada muridnya di situ, nggak ada. Ketika Yesus melihat ibunya, Yohanes. Itu ada narasi Yohanes kepada murid yang dikasihinya Pak. Inilah ibumu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Siapa yang dimaksud murid yang dikasihi di sini? Siapa Yohanes. Itu Bang?
Jadi gini, Tidak dalam ada narasi, Yohanes dalam di situ, narasi, nggak ada Yohanes. Yang ada kalau ibunya. nggak apa, saya ikutin narasi Bang Suma ya. Ya, kan disebut namanya di situ, Bang. Kan disebut namanya di situ. Yang ada ibunya, saudara ibunya. Boleh saya tanya ya? Kemudian Maria, kemudian istri Klopas, kemudian Maria Magdalena. Betul. Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Siapa murid yang dikasihinya di situ? Ya Maria Magdalena. Bukan Yohanes. Coba pada malam perjamuan terakhir ada murid yang dikasihinya di narasi Yohanes juga yang rebah di dada Yesus. Siapa tuh, Pak? Kenapa? Kenapa? Di dalam Injil, halo, jelas nggak, Pak? Iya, jelas. Di dalam Injil, Ya. Di dalam Injil Yohanes, ya, satu-satunya Injil Yohanes yang selalu menulis, cuma satu-satunya di dalam Injil hanya Yohanes yang hanya menulis murid yang dikasihinya. Selalu ditulis, Pak, murid yang dikasihinya, murid yang dikasihinya. Ada tuh, Pak, di beberapa narasi di situ. Saya tidak sepasif langsung saya hafal ayat-ayat, tapi di dalam narasi kalau saya baca Injil itu selalu nggak melihat ayat, tapi selalu bercerita secara turut. Itu ada selalu narasi murid yang dikasihinya. Dan pada waktu itu juga Petrus nanya kan, siapa yang mau berkhianat? Dia menyenggol si Yohanes, murid yang dikasihi. Lalu merasakan dia itu dirinya sebagai murid yang dikasihinya. Karena dalam tradisi gereja, jadi murid yang dikasihnya itu Yohanes. Dan ada rumah di Turki, di Efesus itu Romo Yohanes, Pak. Dan murid itu aja, Pak, sekarang di sana, Pak, di Turki, di Efesus. Beda dengan narasi di kitab Yohanes, Pak, bahwa Pak, sejak saat itu muridnya menerima ibunya. Dan ketika Romawi menyerang Yerusalem, Bunda Maria adalah orang yang diselamatkan oleh muridnya itu, Pak, mengungsi keluar karena Romawi menyerang tahun 72, membakar semua kota Yerusalem. Jadi ada narasi-narasi benang merah nih, Pak. Ya saya sih ikuti aja, Bang Sumat mau cerita, mau ini, tapi kita sama-sama duduk dengan narasi-narasi yang ada gitu loh, Pak. Betul, iya, kalau kita nggak nyambung kita ini ya. Yohanes 19, Bang, itu tidak bercerita tentang Yohanes sebagai murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi itu adalah Maria Magdalena. Boleh kita lihat di dalam Yohanes 13:23 atau Yohanes berapa itu? 13 nomor 25. Dan seorang dari antara para muridnya yang duduk bersandar di dada Yesus. Tidak mungkin Yohanes bersandar di dada Yesus. Ya, siapa, Pak? Yang bersandar di dada Yesus itu sudah pasti perempuan. Dan yang bersandar di dada Yesus itu tentu Maria Magdalena. Karena orang yang intim kepada narasi maksudnya. Menurut saudara, yang sandar di dada Yesus itu Yohanes atau Maria? Yohanes, Pak, karena Yohanes itu masih muda sekali. Itu masih mungkin paling muda di antara murid-murid itu. Jadi dalam perjamuan itu tidak mungkin laki-laki bersandar di dada laki-laki, Bang. Apalagi depan umum. Lagi pula. Tak apa. It's okay. Tidak nyambung kita ini. Yaudah, Anda ngomong dulu lah. Saya ngomong seenaknya. Kalau Pak Suma menafsirkan itu perempuan. Iya, nggak apa-apa, tapi Anda ngomong terus Jadi mungkin Bang Hansio bisa berpindah tempat dulu karena itu sinyalnya ngaco, Bang Hansio, itu sinyalnya ngaco, jadi putus-putus. Pada saat guru Anda ngejelasin, Anda masih ada suara gitu. Nah, coba dikondisikan dulu itunya.
sinyalnya Bang. Suaranya juga dari tadi kayak robot sebenarnya. Jadi ya, saya sebutkan ya nama-nama murid Yesus, nama-nama wanita dan juga orang yang ada di samping salib Yesus. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya satu, saudara ibunya. Siapa saudara ibunya? Enggak mungkin Yohanes, karena Yohanes itu sepupu sekali dengan Yesus. Ponakan ibunya, anak Elisabet. Tidak mungkin itu adalah saudara ibunya. Dua. Kemudian yang ketiga Maria. Yang keempat istri daripada Klopas. Tidak mungkin istri Klopas itu Yohanes, enggak mungkin. Tidak mungkin Klopas beristrikan Yohanes, laki-laki sama laki-laki, enggak mungkin. Dan yang terakhir Maria Magdalena. Nah, itu data 26-nya ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Murid yang dikasihi salah satunya adalah Maria, kemudian Maria Magdalena, kemudian istri Klopas, kemudian bibinya atau saudara ibunya, dan yang ketiga adalah ibu kandungnya sendiri. Yang mana di antara orang-orang ini yang orang murid yang dikasihi? Kok jadi Yohanes? Gak ada murid pada saat penyaliban, tak ada murid yang hadir pada saat itu, gak ada. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda baca kemudian di dalam Markus 14 nomor 50. Kita baca di sana. Apa yang dikatakan kemudian kitab Anda sendiri tentang keadaan muridnya, hubungannya dengan penyaliban. Dikatakan bahwasanya di data 50-nya, lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Bagaimana mungkin kemudian ada Yohanes kembali di sana? Sedangkan tidak disebutkan nama Yohanes pada saat berada di samping salib. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Makanya di dalam Lukas 24 mereka sudah putus asa, nggak ada lagi. Mau apa lagi? Guru kita sudah mati. Guru sudah mati, mau kayak mana? Kecuali angkatan jahat. Kalau angkatan jahat itu diberi tanda bahwa aku Yesus, bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Angkatan jahat masih menunggu kebangkitan. Tapi kalau murid Yesus yang bukan angkatan jahat tidak menunggu. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 36, ketika murid ini sudah melupakan, ceritanya sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama dengan guru. Karena guru kita sudah disalib, guru kita sudah dibunuh, guru kita sudah dikuburkan. Dah, tutup cerita. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka di hari Minggu itu muncul suara, yaitu suara Yesus. Damai sejahtera bagi kalian. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Loh, kok bisa? Bukannya guru mati, kok bisa nongol di sini? Jangan-jangan ini hantu. Kenapa murid menyangka melihat hantu? Karena dalam benak mereka, guru kita sudah dikubur loh. Kok bisa ada di sini? Jangan-jangan ini hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihat tanganku, lihat kakiku, aku sendiri loh ini, aku loh gurumu, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tidak ada tulang seperti yang kamu lihat pada diriku ini." Aku ini bukan hantu loh. Artinya apa? Aku tidak mati loh, aku nggak ditangkap loh, aku nggak dikubur loh. Itu maksudnya. Karena memang murid tidak pernah diajarkan bahwa aku akan mati, aku akan bangkit. Itu tak ada. Itu kebangkitan hanya diajarkan di angkatan jahat. Di dalam Matius 12 nomor 38, orang-orang Farisi datang bertanya kepada Yesus, "Guru, berikanlah tanda kepada kami." Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini bukan masuk ke grup muridnya. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda.
dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali satu, yaitu tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat. Nah, pada hari ketiga ada kebangkitan. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Tapi untuk murid tidak ada tanda-tanda kayak gitu, nggak ada. Yang diberi tanda tersebut kebangkitan hanya angkatan jahat. Apakah muridnya angkatan jahat? Tidak. Makanya muridnya takut karena menyangka mereka melihat hantu. Wow, hantu. Tidak, aku bukan hantu. Sebab hantu tidak berdaging, hantu tidak bertulang. Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Muridnya memberikan ikan goreng dan sedikit madu. Dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan dirinya bangkit dari kematian, atau membuktikan dirinya bukan hantu? Dia makan ikan goreng untuk membuktikan kalau dia itu bukan hantu. Tidak mati dia. Dia belum mati. Seperti itu, Bang. Silakan. Baik. Jadi kesimpulannya Allah yang menjadi mastermind-nya nih Pak ya. Iya, betul. Tuhan menyelamatkan orang yang dikasihinya. Kan itu janjinya. Allah. Iya, betul. Ya, betul Bang. Tapi Bang, jadi setelah berapa ratus tahun kemudian ini penyesatan itu karena ikut campur tangannya Allah nih Pak ya. Oh, bukan. Paulus ini yang menyebabkan. Paulus yang menyebabkan. Terus dibiarkan gitu loh. Ini kan satu skenario yang tersembunyi kan. Oh, bukan begitu. Orang-orang justru bersyukur kemudian Allah masih menginformasikan bahwa sebenarnya itu adalah penyesatan. Bersyukur. Kenapa demikian? Karena Allah menghukum mereka. Orang-orang Yahudi dihukum, ahli Taurat dihukum oleh Allah karena menolak nabinya, menolak dengan membuat makar. Mana makarnya? Matius 26 nomor 4. Mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59. Mereka membuat saksi-saksi palsu. Coba. Markus 1 nomor 14. Markus 14 nomor 1. Mereka membuat tipu-tipu dan kesaksian-kesaksian palsu. Jelas itu. Yohanes 11 Yohanes 11 nomor 53, mereka sepakat membunuh Yesus. Matius 27 nomor 18, Pilatus mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Mereka sangat benci kepada Yesus. Maka Allah membalas tipu daya mereka itu, sehingga apa yang mereka percayai mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Bersyukur abad ke-7 Allah mengutus nabinya sebagai nabi penutup untuk meluruskan dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Makanya umat Islam berjuang bahwa Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Makanya Maria tak mengenal yang dibunuh itu. Yudas tak mengenal yang dibunuh itu. Bahkan murid-muridnya kaget mengira melihat hantu. Kenapa? Karena muridnya tidak pernah diajarkan ada kebangkitan pada hari ketiga. Itu fakta. Sedangkan Kristen ini adalah aliran kepercayaan yang rasa agamanya Hinduisme, ajaran Yunani. Itu ajaran Kristen dipadukan dengan ajaran orang Yahudi, digabungkan menjadi satu, sehingga muncul Trinitas, Tritunggal, bla bla dan seterusnya. Karena Tuhannya Yahudi diambil sebagai Tuhan pencipta alam semesta, digabungkan dengan ajaran Roma Yunani, di mana mereka punya konsep dewa, mereka bisa nuzul menjadi binatang setengah, manusia setengah. Itulah sehingga ada konsep Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Kenapa? Karena itu dikawinkan sinkretisme antara ajaran tauhid dan ajaran paganisme. Lahirlah agama Katolik mula-mula. Nah, Andalah pengikutnya. Begitu Bang. Makanya saya katakan Kristen dan Yesus itu tak ada hubungannya sebenarnya. Yang menghubungkan antara Yesus dengan Kristen adalah Paulus. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasorios. Nah, itulah dia. Tak ada hubungannya Yesus dan Kristen. Bahkan Yesus bertemu dengan orang Samaria.
Apa yang katakan Yesus? Tidak patut roti diberikan kepada anjing. Yesus menganggap non-Yahudi itu sebagai anjing. Dia nggak ada hubungannya antara Yesus dengan orang non-Yahudi. Yang menghubungkan adalah Paulus. Makanya muncul 13 kitab Paulus dikarangnya sendiri dengan menjual-jual nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus dijual kemana-mana. Padahal Yesus tak mengenal orang-orang ini. Gitu intinya ya Bang. Silakan. Tidak semua Bang Paulus menulis surat-surat itu. Ada beberapa itu namanya memakai nama Paulus. Karena gaya bahasanya beda Pak. Gak apa-apa. Bang Suma. Halo. Iya silakan. Halo. Iya Bang Suma. Gak apa-apa Bang Suma. Bang Suma menafsirkan itu. Setiap orang bisa menafsirkan bermacam-macam, berbeda-beda. Sangat manusiawi sekali. Cuman jadi kesimpulan bahwa memang dari akar-akarnya adalah Allah ini banyak membuat hatu trik ya, tricky ya, menipu banyak orang menyangka bahwa Yesus mati gitu. Ini jadi penyebab utamanya adalah ini, Allah membohongi begitu banyak orang, umat manusia dari abad ke-1, bahwa yang orang menyangka, sampai murid-murid menyangka gurunya mati, dan terus menerus sampai akhirnya sampai sekarang kalau sudah sampai tahun 700 lah, sampai tahun 700 baru disanggah. Tapi ratusan tahun dibiarkan gitu ya. Jadi Allah yang mula-mula Allah lah yang mempunyai ide penipuan gitu yang besar, bahwa manusia itu diserupakan sehingga orang semua percaya bahwa Yesus mati, Pak. Anda boleh mengatakan itu, boleh sah-sah saja, tapi jangan atas Sabar. Saya bantah. Anda boleh mengatakan hal itu, boleh. Tapi dasar pijakan alasan Anda mengatakan itu jangan ke Al-Quran. Jangan. Karena di Amsal 21 nomor 18, di situ Tuhan sendiri yang mengatakan orang benar dibebaskan, yang menggantikan adalah orang fasik. Orang benar diselamatkan, pengkhianat yang menjadi pengganti. Itu sudah dinubuatkan itu. Nah, kemudian yang kedua, coba Anda baca di dalam Keluaran 20. Apa yang Tuhan katakan di sana? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohimmu adalah Tuhan yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari, dengarkan, dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau orang Kristen keturunan pertama, keturunan kedua, ketiga, keempat, masih kemudian mereka buta menyembah kepada manusia bernama Yesus, itu karena mereka benci kepada pencipta alat langit dan bumi. Orang Kristen itu anti kepada Tuhan, anti kepada pencipta alam semesta. Mereka mengatakan mengaku menyembah kepada Tuhan, tapi faktanya mereka menyembah kepada ciptaan Tuhan bernama Yesus. Itu bukti bahwa mereka benci. Mereka membuat patung. Ingat, Kristen hari ini bukanlah Kristen yang pertama. Kristen yang mula-mula adalah Katolik. Mereka lah yang pembuat patung-patung yang mengatakan mengatasnamakan Tuhan, lalu mereka sembah. Apa kata Tuhan? Jangan membuat patung. Apapun yang menyerupai, baik di bumi maupun di langit, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sabar. Sebab aku Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Siapa yang membenci Tuhannya Yahudi? Kristen. Apa bukti orang Kristen membenci Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi membuat keputusan, aturan, hukum-hukum, dibatalkan semuanya, dikatakan itu adalah sampah. Tuhannya orang Yahudi mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, akulah Tuhan, tak ada yang lain. Orang Kristen membuat ilah baru bernama Yesus. Berarti orang Kristen membenci. Tuhannya orang Yahudi mengajarkan sabat, Tuhannya orang Yahudi mengajarkan sunat, Tuhannya Yahudi mengajarkan korban hewan. Tapi oleh orang Kristen, semua aturan syariat hukum yang Tuhan berikan kepada Bani Israel dirubah seperontal mungkin. Itu bukti bahwa Kristen membenci kepada ajaran Tuhan Elohim, sehingga mereka harus menanggung penderitaan sampai keturunan selanjutnya karena membenci Tuhan. Keluaran 20 nomor 4 sampai nomor 5. Catat itu.
bukan Anda disesatkan, tidak. Tuhan membenci kalian. Tapi itu kesimpulan yang saya tangkap. Karena dibiarkan selama tahun 1 abad, 2 abad, 3 abad. Karena mereka membenci Tuhan, Bang. Dalil Keluaran 24 dan 5 itu sudah jawaban. Aku akan membalaskan sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saking bencinya, Tuhan yang tadinya dewa Horus, patungnya Zeus, mereka rubuhkan, lalu digantikan dengan patungnya Yesus, dan berkata ini adalah jelmaan dari Elohim, Tuhannya Yahudi. Apakah itu tidak naif? Tuhan murka kepada kalian. Murka, semurka-murkanya. Boleh bicara? Iya, silakan. Boleh bicara, boleh ya. Jadi apa yang tadi Bang Suma sampaikan mengenai keturunanmu ya, kitab Musa, itu karena jadi cerita ini Tanak ya. Tanak itu kisah-kisah pemberontakan orang Yahudi terhadap Elohim, Yahweh ya. Berontak terus. Ya, ini yang saya tangkap ya. Tafsir orang bisa bertafsir, bisa silakan masing-masing. Tapi ini adalah satu narasi cerita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan, mengeluarkan orang Yahudi, orang-orang Israel dari Mesir, tapi di perjalanan tetap saja orang-orang Yahudi ini, Israel ini berbalik gitu ya, tidak menyembah Elohim. Oleh karena itu para nabi, para penulis kitab suci itu membuat yang tadi Bang Suma narasikan. Jadi konteksnya pada waktu itu begitu kesalnya para penulis kitab suci, para penyembah Yahweh itu melihat bangsanya sendiri itu selalu memberontak terhadap Yahweh, Pak. Konteksnya ya. Iya, betul. Termasuk Paulus kan melakukan pemberontakan terhadap Taurat kan, sehingga dia mengatakan Taurat itu adalah sampah. Dia mengatakan bahwasanya itu adalah skubalon. Dia katakan bahwa Taurat hukum Tuhan itu adalah tinja. Itu coba Anda baca di Filipi 3 nomor 8. Begitu kejamnya orang yang mengaku ahli Taurat ini terhadap hukum Tuhan. Makanya Yesus mengatakan tentang dia, tentang Paulus di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Itu apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan di dalam Daniel 7 nomor 25. Dia sang pembinasa keji akan menentang perkataan-perkataan yang maha tinggi. Dia melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang kudus dan memutarbalikkan hukum-hukum Tuhan. Coba Anda baca. Kenapa Kristen dan Yahudi ini tidak bisa kompak? Padahal Kristen mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Kenapa tidak bisa kompak? Karena Kristen adalah agama yang memutarbalikkan hukum Tuhan yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Mau bukti? Di dalam Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Berarti orang yang meninggalkan hukum Taurat terkutuk. Tapi coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 13, hebatnya pendiri agama Anda itu yang bernama Paulus. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu hukum? Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Justru tidak menjalankan Taurat itu orang kena kutuk. Ulangan 27 nomor 26. Tapi Paulus justru Tauratnya yang disebut sebagai kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba bayangkan. Sejak kapan Taurat ini kutuk? Tidak pernah. Justru Taurat ini kalau dijalankan mendapatkan hidup yang kekal. Baca Ulangan 6, Ulangan 4. Baca satu perikop. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku. Itu kata Tuhan. Jangan kau tambahkan hukum Taurat, jangan kau kurangi hukum Taurat. Bahkan Yesus meneguhkan itu dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, alias neraka. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hai, kapan hukum Taurat itu adalah kutuk bagi orang? Enggak. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat, orangnya yang terkutuk, bukan hukumnya. Tapi Paulus menggantikannya, hukumnya yang harus dibinasakan.
Sebab gara-gara hukum inilah kemudian kita masuk ke dalam dosa. Jadi hukum-hukumnya menurut Paulus bukan orang yang melanggar rambu lalu lintas yang harus ditilang, tetapi yang harus dilakukan adalah rambu-rambu lalu lintas yang harus dibakar supaya tak ada lagi orang ditilang. Itu menurut Paulus. Ya, inilah yang dinubuatkan, Bang. Makanya berdiri sebuah agama sekte baru di luar Yahudi bernama Kristen Katolik. Coba Anda baca Matius 23. Ini terakhir. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus juga. Engkau menyeberangi lautan. Paulus juga. Engkau menjelajahi daratan. Paulus juga. Engkau mentobatkan orang di luar Yerusalem masuk ke agamamu. Paulus juga. Engkau jadikan dia orang neraka. Orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itulah Kristen, orang neraka yang dibentuk oleh Paulus untuk melawan hukum Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi Kristen itu adalah pengikut orang Farisi yang menentang ajaran Tuhan. Bang Suma. Itu. Silakan. Ya, semuanya ya. Nanti kita lanjut ya di malam. Tapi saya cuma mau sharing aja ya Bang Suma. Gak apa-apa Bang Suma boleh membuat tafsir seperti itu, sangat manusiawi, nggak masalah. Setiap orang punya tafsir. Tapi tafsirnya dari apa yang dari orang Yahudi ya, dari tafsir Yahudi itu bahwa Allah Yahweh Elohim menurunkan kitab Taurat kepada Musa itu tujuannya adalah supaya bangsa ini bisa menjadi bangsa pilihan ya. Bangsa ini bisa mempunyai bangsa yang bisa merepresentasikan, mewakili sifat-sifat Allah dengan hukum-hukum itu. Tapi dalam perjalanannya kan gagal terus, Bang Suma. Gagal terus, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang coba. Bang Suma pelajari dari awal hukum Taurat turun sampai Yesus lahir. Ada gak manusia yang bisa menjalankan hukum Taurat? Nggak ada, Bang Suma. Cuma satu manusia yang bisa menjalankan hukum Taurat, yang sudah bisa di dalam istilahnya melengkapi hukum Taurat itu. Cuma satu manusia. Itu kan sebenarnya hukum Taurat diturunkan itu bukan hanya untuk seluruh manusia. Hukum Taurat diturunkan untuk umat Yahudi. Maaf Bang, boleh saya tahu siapa satu manusia yang Oke, silakan. Ya Pak, udah terlalu malam, nanti kita ngobrol lagi. Ini saya Hansi, kapan-kapan Bang Suma naik di Fandi atau di mana kita ngobrol lagi, Pak. Kita ngobrol aja. Setiap orang punya tafsir masing-masing, kita saling hormati. Saya hormati Bang Suma punya tafsir. Saya juga punya tafsir masing-masing, ya. Kita tidak perlu kasar apa. Saya punya teman-teman muslim banyak, Pak. Saya punya teman-teman baik, saya banyak menolong orang muslim banyak, Pak. Banyak, Pak. Dari bawah saya ajak mereka sampai ini banyak, Pak. Kawan-kawan muslim saya tidak ada kebencian sama sekali. Saya sangat menghormati kok kepercayaan masing-masing. Dan saya juga hormati tafsir Bang Suma, saya hormati. Nanti kita ngobrol lagi, Pak. Udah malam, besok mesti kerja, Pak. Oke, baik. Baik, Pak ya, Bang Suma. Terima kasih, Bang Suma. Baik, makasih. Baik, makasih. Iya, sambil iya. Izin Bang Zuma. Silakan Kang Dita, silakan. Iya, kita tidak ada menafsir sama sekali. Justru pemahaman kristologi itu yang menyebabkan bahwa munculnya denom-denom itu suatu bentuk bahwa satu Bible ditafsirkan masing-masing denom, itu yang tafsir. Kalau kita di luar kekristenan membaca Bible, ini hanya yang kita baca, kita pahami. Jadi jangan framing tafsir lagi. Emang nggak ada tafsirannya kan begitu, ya? Iya betul. Iya. Jadi saudara siapa namanya tadi? Mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah Henzi. Kalau Anda mengatakan tak ada manusia sempurna menjalankan Taurat, ya silakan dengan tafsiran Anda. Tapi saya ingin memberikan satu data kepada saudara. Kalau yang Anda maksud itu Yesus, no. Yesus itu pelanggar hukum Taurat. Bukti Yohanes 3 nomor 13, dia melakukan kebohongan. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus, selain daripada aku. Satu raja-raja jelas, di situ terang sekali dikatakan, dua raja-raja jelas sekali dikatakan bahwa
Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Itu kebohongan yang pertama. Kebohongan yang kedua, Yesus mengatakan bahwa dia adalah manusia, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tidak bisa berkata dari dirinya sendiri. Tapi ternyata pada saat dia terangkat ke langit, dia datang mengaku, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Artinya kalau ini benar-benar Yesus, berarti dia pembohong. Yang ketiga, pelanggaran yang ketiga, dia memetik gandum pada hari Sabat. Padahal Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, karena dia melanggar perjanjian kekalku. Matius 12 data nomor 1, 2 dan 3, Paulus dan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Itu dosanya. Dia tidak sempurna di dalam menjalankan hukum Taurat. Yang keempat dan seterusnya, dia mengambil barang orang tanpa minta, yaitu keledai, sampai hari ini belum dikembalikan. Satu-satunya orang yang tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat menurut pengakuan dari mulutnya sendiri, yaitu pendiri agama saudara bernama Paulus. Mana dalilnya? Filipi 3 nomor 6, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku Paulus tidak bercacat. Tuh. Jadi kalau Anda ingin korban yang suci, yang kudus, Pauluslah Anda harus salibkan, karena Paulus tidak bercacat. Paulus ini orang suci, dia tidak bercacat, dia tidak pernah melanggar hukum Tuhan, dia tidak pernah melanggar hukum Taurat. Yesus melanggar. Jadi kalau Anda ingin mencari sasaran korban yang suci, yang kudus, Paulus layak. Tuh, lihat, dalam ketaatanku menjalankan hukum Taurat, aku tidak bercacat, dalam kurung, tapi ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi kepada saudara Hinsi, Anda menuduh tadi ya, mengatakan Allah merencanakan. Saya sudah ajarin Anda tadi di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 20 nomor 4 nomor 5, orang yang membenci Tuhan itu memang disesatkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyesatkan orang yang membenci dirinya. Makanya kalian itu manusia plastik, tu bilang manusia palsu. Wujud manusia tapi akal, ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina daripada hewan ternak. Kemudian di Amsal 11 nomor 6, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu pengkhianat menggantikannya. Tuh data di dalam kitabnya orang Yahudi. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai penebus bagi orang yang benar. Yesus mau ditangkap tapi ditebus oleh pengkhianat, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus orang jujur ingin ditangkap, diganti dengan pengkhianat, yaitu Yudas. Itu dalil. Jadi kalau Anda mengatakan sudah dirancang, iya, tapi jangan dari Al-Quran. Ini rancangannya nih, di dalam kitab yang Anda gunakan sendiri. Kemudian di Mazmur 37 di data nomor 28, Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Bapa Tuhan tidak meninggalkan Yesus, karena Yesus adalah orang yang dikasihi sampai selama-lamanya, akan tetap tinggal di dalam naungan Tuhan terpelihara. Tetapi anak cucu orang pengkhianat akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Taurat Allah adalah yang ada dalam hatinya. Orang fasik mengintai, orang pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, tapi Tuhan tidak membiarkan dinyatakan orang benar ini sebagai orang terkutuk pada saat dia diadili. Lalu dikatakan oleh Tuhan, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungannya pada waktu kesesakan.
Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Tidak bisa, Yesus sudah dirancang untuk diselamatkan. Tak ada yang bisa mencederai Yesus. Jadi yang dikutuk, yang diludahi, yang ditampar, yang ditonjok, yang ditelanjangin, itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus, tapi orang fasik, pengkhianat, pemakan suap, yang disebut sebagai orang terkutuk di atas tiang salib atau di atas pohon. Dan itu bukan Yesus anak Maria, melainkan orang lain yang diserupakan dengan Yesus Kristus. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Ini sudah cukup terang bagi kita, bagi yang berakal, bahwa yang mati di atas tiang salib bukanlah orang suci, tetapi orang yang dikutuki berdasarkan Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Demikian sementara, silakan kalau ada pasien diserahkan kepada dokter yang lain. Makasih. Tak dulu Bang Joma, belum kelar ini. Saya tadi ada sesuatu nih, ini baru ini. Ilmu baru ini teman-teman. Benar, ini serius. Jadi Paulus itu kan belum 5 menit yang lalu dia membunuh pengikut Yesus. Kemudian 5 menit selanjutnya dia bertobat. Terus 5 menit sesudahnya dia mengaku tidak cacat terhadap hukum Taurat. Bagaimana itu? Nah, inilah yang dimaksud di dalam Matius 12 Bang Handi. Ketika dia bertobat, roh jahatnya keluar. Tapi roh jahat keluar ini mencari penghentian, tak ada tempat. Seandainya hidup bom-bom pada saat itu, dia masuk ke bom-bom. Tapi pada saat itu bom-bom belum hidup. Dia mau cari RK juga belum ada. Dia mau cari Erben belum ada. Mau cari si CP belum ada. Mau cari kiamat belum ada. Yohanes Pembaptis siapa? Rudi Yohanes belum ada. Edis juga belum ada. Maka dia terpaksa kembali kepada Paulus. Tapi setelah dia masuk ke Paulus, dia memanggil ke-7 roh yang lebih jahat dari roh yang pertama masuk bersama-sama. 8 roh jahat masuk ke dalam diri Paulus. Itu diterangkan di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45 Bang Handi. Jadi waktu itu roh jahat ini, jadi roh jahat ini sebenarnya dia mencari orang-orang di zaman sekarang, tapi mereka ini kan belum pada lahir. Jadi dia titipkan dulu ke dalam diri Paulus, kemudian dari Paulus baru masuk ke mereka-mereka ini gitu loh. Oh iya. Kayak ini ya, terstruktur masif gitu ya. Iya, paham. Kan iblis berjanji akan menyesatkan seluruhnya. Nah, iblis tidak mungkin kemudian tidak menggunakan senjata. Senjata iblis adalah orang-orang yang berakal lemah, orang yang cinta nafsu dunia. Coba, ada nggak yang haram makanan di mereka? Ada nggak? Ada. Kaki meja? Tidak ada. Kecuali kaki meja. Gak ada yang haram. Semua boleh dimakan. Itu. Semua boleh dimakan. Kalau mereka bisa makan semuanya, apakah iblis masih bekerja kepada mereka untuk mencobai mereka agar mereka makan makanan yang diharamkan? Iblis masih bekerja enggak? Istirahat iblisnya dulu sebentar. Pensiun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan, para nabi mengajarkan agar jangan menyembah kepada selain daripada dirinya. Nah, mereka jelas menyembah kepada manusia bernama Yesus. Kira-kira iblis masih mencobai mereka, menggodai mereka untuk jangan menyembah kepada Tuhan yang benar enggak? Iblis tidak akan mencoba sesama iblis. Tidak lagi. Kenapa? Untuk apa mereka dicoba? Makanannya sudah dimakan semua. Tuhan yang disembah sudah bukan Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Buat apa dicobai? Berarti diapakan? Dijadikan sebagai apa mereka ini oleh iblis? Ya, digituin deh. Dijadikan sebagai sahabat. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukathirun. Itu jelas itu. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Mereka dijadikan sebagai saudara. Makanya kita umat Islam, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah mereka saudara-saudara setan ini. Mereka sudah makan semua makanan yang haram. Mereka sudah menyembah yang bukan Tuhan. Maka iblislah yang menjadi sahabat mereka. Iblislah yang menjadi saudara-saudara mereka.
momentum ini tidak akan dibiarkan oleh iblis berlalu begitu saja. Iblis akan menjadikan mereka sebagai pasukan-pasukan di lapangan untuk memurtadkan orang, untuk mengkafirkan orang, untuk mengajak orang masuk untuk menyembah kepada bintang timur. Itu jelas, jangan diragukan. Jangan diragukan. Adam jatuh karena makanan. Seorang presiden jatuh karena makanan. Seorang bupati masuk jatuh karena makanan. Seorang gubernur jatuh karena makanan. Seorang pimpinan jatuh karena makanan. Menteri jatuh karena makanan. Masuk penjara karena makanan. Bunuh-bunuhan karena makanan. Semua karena makanan. Semua karena makanan. Maka Allah memberikan ujian kepada manusia. Ujian terberatnya adalah makanan. Perut. Ada manusia pertama, boleh kau makan semuanya, tapi satu jangan kau makan. Ujiannya ada lagi-lagi makanan. Nabi-nabi datang, ujiannya makanan. Nabi Musa datang, makanan. Daud Salomo, makanan. Yesus datang, makanan. Nabi Muhammad datang, makanan. Tapi ada sekelompok manusia yang makanan adalah semua halal, tidak ada yang haram. Siapa dia? Nah, itulah wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Maka mari kita kuatkan akidah ini, perjuangkan kemudian Islam ini agar keturunan kita kelak jangan sampai masuk ke dalam lingkaran setan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi gini loh Bang Jawa, mereka ini baik orangnya maupun bukunya itu tampilannya itu semua ke-Islam-Islaman gitu loh. Kenapa iblis bisa merubah diri begini? Demi untuk apa ya kira-kira ya? Nah, yang namanya iblis itu kerjanya menipu. Pasti nipu. Itu iblis. Mengelabui. Itu pasti tuh. Yang palsu-palsu, kamuflase, itu pasti tuh. Itu kerjaan iblis itu. Bagaimana iblis datang kepada Adam? Bagaimana iblis datang kepada Hawa? Iblis memutarbalikkan fakta kebenaran. Iblis memutarbalikkan kemudian fakta hukum Tuhan. Menganggap hukum Tuhan itu adalah pelanggaran dan menganggap kemudian aturan Tuhan itu adalah sebagai simbol kematian. Padahal yang ada sebaliknya. Begitulah cara iblis bekerja. Yang bukan firman Tuhan dikatakan firman Tuhan, yang firman Tuhan dikatakan bukan firman Tuhan. Yang Tuhan dikatakan bukan Tuhan, yang bukan Tuhan dikatakan Tuhan. Yang bukan rasul dikatakan rasul, yang rasul dikatakan palsu. Yang kitab suci dia anggap bukan kitab suci, surah kabar dianggap kitab suci. Selalu mengangkat yang palsu-palsu untuk menjadi dianggap sebagai benar. Itu fakta. Itu real. Contoh, sebodoh-bodohnya manusia, manusia bisa membedakan antara kambing dan ayam. Sehebat-hebatnya tukang sulap, tak ada tukang sulap yang bisa membuat manusia menganggap kambing menjadi ayam, dan itu menjadi ayam seterusnya setelah orang ini siuman. Tapi ada sekelompok manusia, dia tidak kena sihir, dia tidak kena santet, dia tidak amnesia, dia tidak gila, dia bukan pasien rumah sakit jiwa, tapi dia tidak bisa membedakan antara manusia dengan pencipta manusia. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti lebih buruk dari monyet. Nyemot. Ah. Itu dia. Terus gimana cara kita ini mumpul lagi live ya Banyuwa, banyak penonton, sahabat Banyuwa alhamdulillah banyak di apa namanya? Zulkifli Mabas, Sandi Selebes Channel, semua channel-channel ya, bahwa gimana cara melindungi saudara-saudara kita
tampilan iblis yang licik ini mempropaganda agar saudara-saudara kita nih masuk ke perangkap mereka. Trik-triknya seperti apa, Bang Juma? Sederhana aja, Bang Handi. Masuk dalam barisan orang-orang yang memperjuangkan Allah. Dalam hal ini dinul Islam, ajaran kebenaran, dinul haq. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ada kemudian kendaraan yang menyiapkan kemudian medan tempur, medan perang, di mana di situ kita bisa berjihad. Apa itu? Apologet Islam Indonesia. Di mana kita bisa berperang di sana? Ya, di Apologet Islam Indonesia. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Perintah Allah kemudian, waqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan, kerabat-kerabatnya, teman-temannya, seperjuangannya, penyesat-penyesat ini. Wakana inna kaidah syaitan. Bagaimana ayat selanjutnya? Astagfirullahaladzim. Ada yang ingat? Inna kaidah syaitan kana daifan. Sesungguhnya daifan ya. Sesungguhnya tipu daya iblis itu adalah lemah. Gitu ya, Dek? Thank you. Wakana kaidah syaitan kana daifan. Daifan. Masya Allah. Subhanallah. Ya, saya kira begitu, Bang Handi. Ya Allah. Jadi teman-teman semua waspada. Di zaman modern ini, iblis-iblis ini bisa mengkamuflasekan dirinya bermodel atau bertampang Islam, Muslim dan Muslimah, terutama di media sosial maupun di dunia nyata. Di media sosial pakai hijab, terus ada lakinya itu kayak orang Timur Tengah begitu. Di tangannya itu ada semacam apa ya itu, salib gitu ya. Hati-hati, ini iblis yang nyata di depan Anda semua ini. Tasbih bersalib. Ya, tasbih bersalib. Ketemu orang ini tabok dengan apa? Argumentasi. Bukan tabok congornya pakai tangan ya. Ajar pakai argumentasi. Hindari orang yang kayak begini, belum berilmu, jangan naik gitu. Itu ya himbauan kami. Inilah positifnya adanya Apologet Islam Indonesia, pembela. Berbeda dengan ustadz kita yang lain, itu khusus ceramah di daerah masjid intern untuk memperkuat akidah. Kalau ini mempertahankan akidah, karena memang ini terstruktur masif. Untuk apa? Demi menambah besti ke neraka. Waspada dan waspadalah. Itu dari saya. Kandito, ada yang mau naik? Silakan. Baik, sambut. Kita sapa dulu Bang TN Sal, selamat pagi. Jatuh dia. Jatuh gurunya. Yang paling parah juga syaitan. Ini Bang Juma, yang paling parah adalah yang dibawa oleh Belanda ini masuk ke Nusantara, diroba ke Islam-Islaman. Sampulnya ya diganti, istilah-istilah pagarnya diganti ke Islam-Islaman begitu. Ini gimana cara menyikapinya ini? Menyadarkan mereka ini supaya mereka berpenampilan apa adanya. Jangan terlalu ke Islaman lah begitu. Gimana cara menghentikannya ini kira-kira? Salah satu trik menghentikan itu kurasa agak berat, Bang Handi. Tapi paling tidak ada di kalangan umat Islam ini yang memperhatikan kondisi ini. Jangan kemudian kita itu terlena, hanya sibuk mencari keuntungan masing-masing, mencari keuntungan pribadi. Oleh karena mungkin sudah merasa cukuplah dengan kita berceramah, cukuplah dengan kita membawa kajian, cukuplah dengan menerima undangan untuk takziah bla bla dan seterusnya. Tapi
berikan ruang kemudian. Jangan hanya puas dengan itu. Berikan ruang kepada pemerhati apologet untuk kemudian mereka mengaktualisasikan diri. Beri mereka kemudian porsi terbesar di dalam menyuarakan kemudian tentang kebenaran akan Al-Quran. Berikan mereka kemudian ruang untuk kemudian mereka menari, mempermainkan logika mereka berdasarkan dengan Al-Quran. Dan berikan ruang kepada mereka seluas-luasnya untuk membantah semua argumentasi yang dibangun oleh mereka yang menggunakan istilah Al-Quran demi untuk melegalkan ajaran Lucifer kepada generasi berikutnya. Ada pendeta lulusan STT, S1, S2, S3 tanpa malu-malu membuat tema Allah Israel versus Allah Arab tanpa malu-malu. Yesus adalah Allah yang kekal tanpa malu-malu. Siapa yang tidak bergerak dengan tema itu, tidak bergerak hatinya? Coba. Allah, nama Tuhan kita, disandingkan kepada manusia yang mereka sebut Yesus. Padahal sejatinya harusnya mereka itu menyebut Yesus itu sebagai Theos yang kekal atau dewa yang kekal, bukan Allah. Dengan mereka menyembunyikan penyebutan Allah itu dengan sebutan apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat sebutan Allah kalau mereka menyebutnya? Allah. Ya Allah. Allah. Coba. Mereka menyembunyikan identitas Tuhan kita dengan menyebutnya seperti itu. Menjijikkan. Seorang tokoh agama lulusan STT merasa anak Tuhan, tapi bullshit. Mata hatinya tidak berfungsi, otaknya beku karena dia berasal dari pancaran keju. Otak kram otaknya. Dia menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, padahal itu tidak ada di dalam kitabnya. Kalaupun ada, di Mazmur 10 nomor 7 disebut kata Allah di sana, itu artinya sumpah serapah. Apakah boleh dikatakan Yesus itu sebagai anak sumpah serapah? Tidak kan? Tidak mungkin. Maka sejatinya yang mereka maksud Allah di situ adalah Tuhan kita. Nah, ini penghinaan. Itu penghinaan sebenarnya. Coba baca Markus 1 nomor 1. Yesus adalah keturunan Daud, anak Allah. Harusnya di situ adalah anak Theos. Kalau di Indonesia kan adalah anak dewa. Mengambil anak Allah, menghina umat Islam, menghina Tuhan kita. Nah, siapa yang akan terpanggil untuk itu? Kalau bukan kita. Dimulai oleh siapa? Oleh para apologet. Maka sahabat-sahabat sekalian, umat Islam, jangan sikit-sikit menyalah-nyalahkan apologet Islam, penghujat, penista, gak suka caranya, bla bla dan seterusnya. Paling tidak kami mengambil sikap. Daripada orang semua diam, anak keturunan kita besok hari mereka masuk ke rumah ibadah, bisa jadi di dalam rumah ibadah itu sudah pakai sarung semuanya, pakai koko semuanya, tak ada lagi meja, tak ada lagi kursi, kitab-kitabnya semua bahasa Arab, tetapi ternyata cakupan isinya adalah Bible, dan ternyata itu bukan masjid tapi adalah rumah tempat sembahyangnya penyembah bintang timur. Sangat boleh jadi. Siapa yang bisa berani menjamin itu tidak akan terjadi? Siapa? Tak ada. Sangat boleh jadi 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, rumah ibadah mereka tak ada lagi meja. Toh itu bukan suatu kewajiban. Mana ada kewajiban yang harus duduk kursi? Nggak ada.
Bisa jadi buku mereka nggak lagi bahasa Indonesia, semuanya bahasa Arab. Bisa jadi. Kenapa? Tak ada kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Yunani aja mereka singkirkan. Bisa jadi. Kalau para apologet ini sudah tak ada, boleh jadi kitab mereka semuanya bahasa Arab dan mereka mengejanya dengan abatasa dan seterusnya. Boleh. Kenapa tidak? Sekarang aja kita sudah melihat penampilannya ustadz. Ada yang menggunakan kayak pakaian muslimah. Apatah lagi nanti kalau sudah tak ada lagi pemerhati daripada apologet Islam ini. Kita sudah tidak akan pernah bisa membedakan lagi mana Islam, mana Kristen. Semuanya sudah pakai jilbab, semuanya sudah pakai hijab. Kitab yang mereka pegang ketika mereka ke rumah ibadah mereka sudah bahasa Arab. Karena mereka itu bisa melakukan apa saja. Coba Anda baca Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus, mau diberitakan dengan maksud mengelabui, membohongi, berpura-pura, atau dengan maksud yang sebenarnya atau jujur, aku tetap bersuka cita. Dan sekali lagi, aku tetap bersuka cita. Baca 1 Korintus. Apa yang dikatakan di sana? Kepada orang Yahudi, aku mengaku orang Yahudi meskipun aku kelahiran Rom, supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, aku mengaku taat kepada hukum Taurat meskipun aku tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak orang, banyak jiwa. Kepada orang Islam, bisa jadi aku ngaku-ngaku Islam meskipun aku bukan Islam. Kepada orang Islam, aku bawa-bawa nama Allah meskipun aku tidak menyembah Allah. Kepada orang Islam, aku ngaku-ngaku punya Alkitab meskipun aku tidak beriman kepada Alkitab. Kepada orang Islam, aku pura-pura ngaku kepada Rasul meskipun aku tidak percaya kepada Rasul, supaya aku banyak memenangkan, memurtadkan orang-orang Islam. Itu konsep di dalam agama mereka. Jadi kalau bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Jangan kami yang sedikit ini, hanya beberapa orang ini, hanya segelintir orang ini kemudian dikucilkan, dihinakan, dinistakan, ruangnya dipersempit, dipereksekusi kemudian. Jangan. Jangan. Berikan kami ruang, berikan kami tempat, sambut kami di mana-mana. Karena ini sangat berfungsi dan sangat bermanfaat bagi anak generasi berikutnya. Biarkan ustadz kita, ulama kita konsentrasi di masjid, di pesantren-pesantren, di jamaah-jamaah tablik, di kajian-kajian internal Islam. Biarkan. Tetapi biarkan kami juga menggaungkan kebenaran Islam keluar pada orang-orang yang selama ini tujuannya memurtadkan, tujuannya untuk mengkristenkan, tujuannya untuk mengkatolikkan, tujuannya untuk mensaksi Yehovakan dan seterusnya. Biarkan kami, izinkan kami, kalau perlu fasilitasi kami. Nyawa telah kami pertaruhkan untuk itu. Tinggal kita saling satu sama yang lain mendukung. Jangan malah diputar balik, difitnah, dihujat, direndahkan, sedikit-sedikit bangun perumahan dibilang dari santunan, sedikit-sedikit kemudian orang bikin tempat wisata dibilang itu dari G, tak ada yayasan, cuma mengatasnamakan yayasan, yayasan itu tak ada. Jangan dibiarkan kemudian orang-orang kayak begitu. Kalau dianggap itu suatu pelanggaran, selesaikan secara hukum supaya tidak ada duri di dalam daging. Kami yang ingin bergerak, kami tak ada waktu untuk itu. Kami nggak pernah pusing dengan orang-orang kayak begitu. Tapi yang ditakutkan adalah orang-orang yang mendengarkan. Kalau saya pribadi, EGP, lu mau ngomong pakai pantat juga, kau mau cerita apapun terserah lo. EGP muncul pitahan baru,
Bang Suma yang memerintahkan aku menginjak Bible. Kalau itu tidak digubris, sangat boleh jadi besok hari dia akan bercerita, dulu Bang Suma minta untuk nidurin istriku karena aku hormat kepadanya, maka aku biarkan saja. Aku ikutin apa maunya abangku terkasih. Aku disuruh injak api, aku injak. Aku disuruh injak tai ayam, aku injak. Aku disuruh injak muka mertuaku, aku injak. Aku disuruh sama Bang Suma nginjak muka istriku, aku injak. Aku injak demi Bang Sumaku. Koplak. Manusia tak berotak, manusia akar rumput. Mau sampai kapan kau jadi sampah kayak begitu? Fitnah sana, fitnah sini, hantam sana, hantam sini, tolol. Kau tidak tahu kau sedang dimanfaatkan. Mana ada orang yang sekeras itu protesnya, sekencang itu kemudian bahasanya, mau-maunya disuruh injak Bible. Kau dibayar berapa, tolol? Hah? Ya waktu itu aku rela disuruh minta, tak ada orang lain, kamu ini adekku yang bisa. Wah, pintarnya dia pesan di waria kan. Kamu orang satu-satunya, dua sebenarnya, yang satu bernama Blender. Setahu saya Blender 2013, 2024 baru nongol. Kok dia dijadikan sebagai kandidat? Ada dua kandidat, yang pertama Blender, yang kedua saya. Tapi kayaknya Blender tidak berani buka kamera, yang berani saya. Sejak kapan saya kenal dengan Blender? Setahu saya Blender ini baru 3 bulan ini saya kenal sama dia. Saya juga tidak tahu dia orang dari mana, hidup di mana, saya tidak tahu. Saya cuma suka cara dia, tapi saya tidak tahu siapa dia, saya tidak tahu nomor HP-nya yang mana. Karena kebohongan si manusia fitnah laknatullah alaih ini mencoba untuk memframing, menuduh saya, mengklarifikasi, yang menyuruh saya menginjak Bible itu adalah kakandaku Bang Suma. Memalukan. Ini kalau tidak digubris kawan-kawan, sangat boleh jadi besok materi baru lagi tuh. Kemarin kan mengenai apa tuh? Mengenai pertama mengenai apa? Api. Kemudian apa lagi? Yesaya 96. Yesaya 96. Kemudian apa lagi? Mengenai apa namanya? Infak. Ya. Terus apa lagi? Mengenai sapam. Kemudian apa lagi? Mengenai istri almarhumah. Terus apa lagi? Semua dibawa. Terakhir ini dibawa lagi apa? Dia nginjak Bible karena perintah Bang Suma. Kalau ini tidak digubris, boleh jadi besok-besok dia ngaku, kawan-kawan, sebenarnya anak kedua saya itu karena atas permintaan Bang Suma. Saya suruh istri saya bergaul dengan kuda, saya ikutin karena saya taat kepada abang saya. Itu dulu, sekarang nggak taat lagi. Jadi anak kedua aku itu separuh kuda separuh manusia. Boleh, sangat boleh jadi. Orang kayak gini otak nggak berfungsi lagi, orang sakit. Boleh jadi, teman-teman. Dulu memang saya ini jamaah tablik, tapi saya sangat taat kepada Bang Suma, kakandaku yang tersayang. Dulu pernah dia telepon saya, kamu mau cepat kaya dek? Iya. Mau suruh binikmu tidur sama kuda. Ku ikuti kawan-kawan, ku ikuti. Boleh jadi kayak gitu, boleh. Namanya orang nggak waras. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaan Bang Handi, fitnah apapun yang muncul, Bang Suma tidak akan pernah mundur. Silakan dengan fitnahan Anda, silakan dengan penyakit hati Anda. Saya cuma tertawa, saya cuma senyum-senyum aja. Saya mau terbang kemana saja bebas, gue punya duit. Gue mau makan apa saja boleh, gue punya duit. Mau beli apa saja boleh, gue punya duit. Gak perlu fitnah orang dan seterusnya. Saya kira begitu Bang Handi. Jadi kita harus bersatu, menguatkan kemudian materi-materi kita untuk menguatkan generasi muda ini
agar tidak jatuh kepada jurang penyesatan. Sebab ada orang-orang munafik yang senantiasa mengintai, yang ingin menjatuhkan. Tapi insya Allah, selama kita jujur, selama kita lurus, kita tidak pernah menipu orang, kita tidak pernah memaksa orang untuk berinfak, kita tidak pernah memaksa orang untuk bersyahadat, kita tidak pernah memaksa untuk orang masuk ke dalam api. Kita hanya semata-mata ridha Allah, semata-mata mencari keridaan Allah, bukan nama besar, bukan kekayaan. Ingat, saya bangun perumahan sebelum ada api, saya bangun perumahan sebelum ada MMCI, saya sudah bikin usaha dari sejak tahun 2008, 2015 saya bangun usaha, bla 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 dan seterusnya. Bullshit semua fitnahan manusia lumpur tersebut. Mudah-mudahan Allah meluruskan hatinya, memberkatinya, dan memberikan akal yang waras kembali seperti sedia kala. Jangan malah sebaliknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bang Handi. Tapi sebelum disambut yang lain ya, kenapa ini teman-teman ini terjadi mereka ini? Karena Bang Juma dengan sukarela stop donasi kepada dia. Itu pertama. Yang kedua, supaya ini api jatuh, leadernya yang harus dipitnah tiap hari, yaitu Bang Juma, teman-teman. Ini targetnya. Jadi targetnya itu ya leadernya Bang Juma yang harus dijatuhkan dengan berbagai cara. Karena mereka udah sakit hati. Bang Juma stop donasi kepada dia. Itu kira-kira sumber masalahnya, teman-teman. Paham ya semua ya? Bener gak? Nanti bisa aja. Assalamualaikum. Masih mau datang besok. Nanti bisa aja. Ya bisa dong, aku tahu semua kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gurunda cuma mengasih informasi. Fitnahan itu ada satu lagi Gurunda, waktu itu sempat saya apa lagi yang baru? Ya, itu tentang masalah Razi yang murtad Gurunda. Jadi waktu itu saya nggak sempat rekod karena saya lagi bawa mobil, bawa bos gitu kan. Nah dia tanya gini, waktu itu yang disuruh murtad itu dua, pura-pura murtad. Si Raji sama saya, karena pilihannya itu yang dia bawa. Makanya saya pengen naik cuma mau nyampaikan itu. Siapa tahu ada teman-teman waktu itu jam 2 siang bisa ngerekod, jadi bisa buat bahan untuk mengajukan ke hukum gitu, karena benar-benar dia bawa nama M. Abbas gitu loh. Nah dia bilang ke pihak Krisno, saya dikasih duit sama si Raji, cuman saya kalau untuk murtad belum berani. Nah dia bilang gini, Afan si Juma katanya kan, si Juma atau M. Abbas ini bilang dia marah ke saya nih. Nah dari situ saya sudah mulai tidak dekat, karena kan saya disuruh murtad, suruh pura-pura murtad. Itu betul saya yang saya sesalkan tidak kerekod Gurunda. Itu nggak kerekod sama saya, bener-bener saya, oh ya Allah, saya lagi bawa bos, masalahnya kan nggak mungkin saya ngerekod kan. Saya pakai headset. Akhirnya si Raji yang suruh murtad, nanti planningnya itu, skenario nya si Bang Jumang nemuin Bang Raji, nanti disahadatkan lagi biar orang tuh tambah simpati gitu. Itu aja Gurunda. Mungkin teman-teman ada yang ngerekod, kirim aja ke Bang Hande atau ke siapa videonya biar jadi buat bahan gitu kalau memang harus di ranah hukum gitu loh. Si Raji yang mana sih? Coba yang pernah kita ketemu di Bandung itu? Iya. Yang pernah di Strum. Ya gua kan di Strum itu hari. Nah itu rencananya Bang Juma, katanya Bang Andi. Tadi kau malah nih Juma, kau bilang kau bukan tukang fitnah, kau selalu fitnah. Nah Bang Andi kata, nah itu kata si gila ini. Kata si gila ini, dia bilang ini adalah skenario Gurunda Zuma sudah lama katanya. Jadi kita itu cuma murtad, suruh nyusup gitu loh ke mereka, nanti kita sahadatkan lagi. Karena si gila ini katanya nggak mau karena pilihannya murtad, selain murtad yaitu saya pilih nginjek Bible. Itu Gurunda sana. Itu aja buat saudaraku. Afan bicara kalam, kalau punya salah saya izin turun biar hotel naik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kemudian kekuatan yang datang ya, kekuatan yang datang saya mengertilah teman-teman kan pastinya untuk melakukan satu tindakan. Tapi apa saya katakan, sosmed tidak akan heboh, tidak akan seru kalau tidak ada
riak seperti itu. Biarkan aja dia menggonggong terus sampainya giginya jatuh, sampainya habis. Ide apa lagi ya? Ide apa lagi ya? Ide apa lagi ya? Biarkan aja terus dia menggonggong apapun yang dia lakukan. Ya doakan saja, mudah-mudahan dia kembali waras seperti dulu. Itu aja sih. Allahu Akbar, Masya Allah. Macam-macam yang mereka lakukan ya. Yang jelas ya, untuk menjatuhkan api itu leadernya yang harus dihajar dengan berbagai cara. Gitu, itu. Tapi saya leadernya kuat, bro. Saya leadernya tahan banting. Api makin kuat, bro. Semakin kamu goyang, semakin tertancap dengan kuat. Itu. Narasi sedikit, Gurunda. Silakan. Silakan, Ustaz. Ya, jadi kalau kita menguasai Quran, hadis, fikih, ceramah, maka yang akan kuat agamanya ya Islam itu sendiri. Tapi agama lain akan mempertahankan agamanya sendiri, menurut dia benar. Tapi kalau kita diskusi seperti ini, maka yang Islam tambah kuat Islamnya, yang non-Muslim akan meneliti kitabnya. Makanya banyak saya lihat gini, kenapa kamu mu'alaf? Iya, gara-gara saya debat dengan Bang Juma, ternyata benar apa yang dia katakan. Gitu. Coba. Memang caranya mu'alaf itu ya gitu. Ya. Kalau cuma kita ceramah di masjid, biarlah umat-umat Islam tambah kuat agamanya. Tapi untuk menarik non-Muslim, memang kita harus dialog gitu. Makanya kita harus bangga lah ya, ada Gurunda Juma, ada apologet ini. Karena banyak hasilnya gitu. Maksudnya apa? Menyadarkan orang gitu. Gitu Gurunda, silakan lanjut. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku, Gurunda Juma, Masya Allah. Iya. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Pada kemana Gurunda Oten? Kok sepi? Saya baru rungkat Oten. Duh, cuman satu yang naik dari maghrib itu. Oh, ya. Mereka lagi ini kali, lagi ketar-ketir. Iya, Gurunda memang ketika berbicara orang-orang munafik itu kadang ngeri juga karena mereka lebih berbahaya, musuh dalam selimut. Tapi ya tadi seperti yang Bang Handi sampaikan, untungnya memang Gurunda ini tahan banting gitu, karena memang seorang pemimpin itu kalau baperan terus kayak itu susah Gurunda. Tapi alhamdulillah keren Gurunda, pokoknya top lah. Masya Allah. Lanjut. Nggak percaya ya, aja sih. Ini ya Nggak izin Bang Ya, Zuma. silakan. Ya, sekaligus ini mungkin permintaan maaf ya, karena waktu itu saya udah pernah bilang saya pengen heart to heart gitu loh, maksudnya hati ke hati dengan logika, dan itu saya naik ke Komaldia. Secara keislaman mungkin saya membawakan dalil surah Al-Imran ayat 118. Bagaimana dia sudah membuat pertemanan dengan Lina Wijaya dan yang lain-lain itu jadikan moderator. Saya sempat naik itu, kemudian saya bawakan dalil tentang itu, dia tuh udah mulai kelihatan pucet sebenarnya. Setelah itu udah nggak pernah lagi, udah saya naik situ. Gitu Gurunda. Pucat juga di akhirnya ya. Tapi saya lihat ini sudah gejala-gejala aneh memang. Sudah ada kelainan kayaknya udah. Yang jelas orang kayak gini itu demi mengisi perut, iman pun kejual kan gitu. Itu aja. Percuma kegoyang. Jadi teman-teman ya waspada ya semuanya gitu ya. Jadi nggak usah lagi ngirim-ngirim video, kecuali simpen aja, nanti suatu saat minta tiap hari, Bang Andi kenapa bisa begini, tolong begini lah. Ya saling kerja lah gitu loh. Kita ini tugasnya ya kayak gini, teman-teman yang lain kan udah pikir kami ini santai loh, tiap hari ngurusin bagaimana mualaf, tiap hari nelpon, kita berikan semacam bimbingan, arahkan ke sini,
di seluruh Indonesia. Belum lagi untuk persiapan program. Terus tiap hari gimana caranya masuk TikTok, bagaimana ini, waduh. Ya kalau bisa mandiri dikit apa sih? Gitu loh, dikit-dikit nanya, capek lah gitu loh. Ngirim lagi link-link, aduh, tolonglah nggak usah kayak gitulah. Capek lah nanggapi semua gitu. Nggak dibalas, WA-nya katanya sombong. Mari berbagi tugas lah. Seperti Bang Abuya ini gitu ya. Beliau ya tugasnya buka komal dari maghrib, OTN nggak ada yang naik. Ya, berarti sudah berkurang kali Bang Abuya itu OTN yang nggak mau naik. Ya kalau gitu ya kegiatan kita Bang Andi di Bandung sekalian ya. Saya ingin mengatakan bahwa keberangkatan saya dari Makassar itu tanggal 14, kemudian tiba di Bandung itu tanggal 15, 16. Ya, kita ada waktu untuk ketemu dengan teman-teman di sini itu antara tanggal 16 dan tanggal 17 saja ya Bang Handi. Itu pun di Bandung. Kalau di Jakarta mohon maaf saya tidak ingin diganggu karena saya lagi konsentrasi, ada kegiatan yang harus saya selesaikan di Jakarta dan juga menghadiri beberapa undangan termasuk undangan dari pengurus inti Masjid Sunda Kelapa ya Bang Andi ya? Sunda Kelapa, Bang Haji, dan ada Habaib juga. Iya, jadi mohon maaf di Jakarta nanti tuh nggak ada acara-acara ketemu dengan teman-teman yang kangen. Jadi kalau mau jumpa kita ketemunya di Bandung. Itu tanggal 15, 16, 17. Ya, itu bisa ketemu di tempat yang sudah ditentukan. Itu pun saya pasti berada di mana? Begitu tiba langsung di tempat acara. Jadi tidak sempat bikin kegiatan-kegiatan di luar atau jumpa-jumpa di luar. Kita ketemu di tempatnya titik kumpul kegiatan. Seperti itu teman-teman sekalian. Jangan sampai ada yang berharap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita jumpa aja di Jakarta, enggak. Di Jakarta itu banyak kegiatan. Mau ketemu dengan beberapa Habib, kemudian termasuk Bang Roma, janji kita dengan Ari Untung, kemudian siapa lagi? Ada beberapa lah yang tidak mungkin saya spillkan di sini. Jelas jadwalnya kok. Itu enggak. Iya, padat, jadwal kita padat. Termasuk rencana untuk tinjau lokasi untuk markas Apologet Islam Indonesia di wilayah Jakarta. Jadi tidak ada ruang kemudian untuk berjumpa seperti biasa, banyak kita ngumpul di tempat terbuka. Kayaknya kali ini waktunya sempit. Seperti itu teman-teman. Ya. Gitu ya Bang Handi ya. Ya, jadi sepulang dari Bandung insya Allah 17, besok 18, 19, 20, 21 itu padat banget itu. Iya. Kira-kira gitu. Benar. Dan rencana kalau tidak ada halangan saya mau terus ke Medan rencananya gitu. Yang kedua juga yang paling teman Ukti ya, yang Ukti itu tolonglah jaga sikap kepada yang bukan muhrim lah gitu ya, apalagi masuk camp, masuk kamera gitu ya, yang perlu dijaga. Sepakat Bang Handi, karena nanti ketika diupload akan menjadi gorengan oten itu. Ya itu dia. Bagi Pak De gimana sarannya Pak De? Silakan Pak De. Dilarang baca Bible depan umum, tempat umum. Boleh. Kecuali lagi sedang berdebat. Jadi kalau kita lagi makan di restoran tidak boleh ada baca Bible. Kalau Pak De itu andalannya itu. Wah, udah kena ancam aku.
Daripada anak-anak pada terhambur semua. Ayo dong. Saya gilin ya Bang Adi ya. Iya. Aduh. Lagi sahur di mana itu, di Bekasi atau mana Bang Adi yang sahur itu? Kan itu pelayannya Kristen juga itu, kupanggil. Bekasi Pak De. Astagfirullahaladzim. Pelayannya diinjilin Pak De. Orang lagi melayani diinjilin ya. Ada aja nih Pak De nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas terus Pak. Kita yang di bawah lo gila datang juga. Blender. Tapi namamu itu loh. Namamu dibawa-bawa terus. Sama, biasa itu memang. Ntar lagi nak cekek itu biasa. Katanya apa tadi itu? Katanya gini Bang, 2 orang yang kuperintahkan nginjak Bible, salah satunya dirimu. Kayak mana itu? Tai babi kau bilang nggak pernah berani pengecut. Yang penting ya, kalau memang Bang Juma itu yang nyuruh, kenapa waktu tabayun itu dulu klarifikasi nggak ngomong kenapa yang nyuruh, kan harusnya begitu waktu itu. Oh dasar gila ini orang, wah bener-bener yang percaya lebih gila dari dia ya. Kalau ada netizen masih ada videonya itu loh. Kalau ada netizen masih ada videonya. Iya, kalau ada netizen yang percaya cerita itu, berarti Anda lebih gila daripada lo gila. Bener. yang penting kita sudah kasih tahu sama saudara-saudara kita yang muslim, nggak usah oten itu Tuhannya saja pun dipitnah, apalagi kita. Nah udah itu aja lah. Kalau kalian dengar congornya itu udah termasuklah kalian, dah itu aja cuma kita sampaikan. Logika itu kalau nggak ada logika ini ya iyalah kayak gitu modelnya sama. Woi aku lagi nggak ada duit, kita buka komal yuk, apa ini transfer ya, itu aja cuma. Aku lagi nggak ada duit, nggak bisa makan, nyari berapa transfer, kita buka tema apa, kamu tema apa, buka komal, itu aja cuma bisanya. Lagi nggak ada duit nelpon hotel transfer, buka komal temanya apa, udah itu aja lo udah tahu kali ya. Ngapain tonton kayak gitu, monyet kayak gitu semua, ngapain tonton? Jadi si lo gila ini udah makan uang babi gitu ya? Ya iyalah, udah kenyang dia Bang Andi. Nanti kalau lapar nelpon hotel lagi, bener yang dikatakan Bang Blender itu. Iya betul. Nggak ada duit nelpon hotel, ayo kita buka tema apa nih, transfer berapa? Agak tinggi. Tidak mungkin dia punya acara seperti itu. Kalau tidak ada duitnya itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Amin. Pasti ada duitnya. Daripada dia ngemis pakai kostum Yesus, mending telepon hotel langsung. Iya kan? Iyalah. Sempaknya pun koyak semua. Sempak yang nggak bisa, sempak nggak bisa. Nah itulah. Manusia nggak tahu diri tuh. Nah itulah. Jadi kita tuh sampaikan aja sama saudara-saudara. Kadang-kadang kalau yang bebal kali pemuslim ku cambuk, yang bebal kali kalian masih nonton ku cambuk kalian, betul ya? Ngapain tonton? Bolak kali itu aku bilang, jangan kalian tonton itu, biarkan saja. Ngapain ditonton itu? Baru nonton yang lain. Kadang-kadang yang netizen yang lain muslim lewat blokir aja, ngapain tonton, ngapain rame-ramekan. Bodoh kali kita mau tahu kayak gitu. Apa pula congornya cuma model kayak gitu, nggak perlu ditonton. Bagus dengar congor aku aja kalian. Dengar congor aku aja. Gitu ya kan. Yang penting ya mudah-mudahan Bang Juma alhamdulillah tahan, itu yang pentingnya kan. Itu yang penting. Tahan kan, nggak jangan goyah. Kaget aja Bang, dibilangnya gini. 2 yang dipilih katanya sama Bang Suma untuk injak Bible, Bang Blender dengan saya. Tapi Bang Blender nggak berani buka komal, buka kamera. Aku yang berani, jadi aku terimalah. Iya nggak apa-apa lah Bang, aku pikir-pikir dulu Bang. Jam 11 katanya ya. Jam 3 sore baru kasih jawaban. Bangga pula kita ya, bangga. Gimana itu bangga? Monyet binatang babi itu kan, coba bangga dia mijak kitab itu, coba. Kan kebanggaan tersendiri dia mijak kitab itu, coba. Wah, Blender enggak gila itu dah. Gila pulanya. Bangga dia nggak ada otak. Saya mengutuk dia waktu itu. Nggak ada otak itu. Saya yang ngutuk, saya yang perintahkan api untuk keluarkan surat. Ya, mengecam perbuatannya, saya pula yang suruh dia kan. Nggak ada otak itu, godat itu. Begitu. Apa? Udah, emang udah gila, udah setan gitu. Nggak ada lagi tahu cari duit kayak gitulah. Bangga dia, nggak tahu dari kitab itu ada nama Allah. Kan bodoh itu. Lama apa kayak gitu, monyet itu. Mau berebut pula mijak kitab. Kalau tahu deh kayak gitu, Blender kamu mijak kitab, kepala otak kau sini, aku pijak kau bilang. Gitu aja aku bilang. Kalau dia ngajak aku, kamu mijak kitab.
Kepala otak kau tuh, gue bilang. Kau aja ku pijak kepala kau. Ngapain pula kita orang dipijak? Gila. Gak tahu lagi cari duit. Sekarang Oten bodohnya Oten dukung dia. Itulah bodohnya itu, ya kan? Oten dukung, dikumpul di situ. Tongor kerasa Oten ini. Yang mijaknya kitab bukannya diserang, malah dikumpulin, disatukan. Bodoh kali Oten ini memang. Nggak ngerti lah. Udah Bibelnya diinjak. Injak. Memang nggak ada. Memang Oten ini cocok dimaki personal, nggak perlu panggil Tuhan ya. Nggak ini. Coba. Kalau maki Tuhan ini nggak peduli orang tuh, maki agamanya. Tapi kalau personalnya tengoklah. Gara-gara ku maki Pukimak, tabrak angkot satu Oten mati. Nah, itu betul. Memang harus dimaki personal. Memang personal. Kalau Tuhan nggak mempan, kita maki Tuhan orang tuh. Orang Tuhannya itu nggak dimuliakan, orang Tuhannya pun dihina. Nggak mempan ya? Nggak mempan, harus maki personalnya bang. Orang pernah aku maki personal orang tuh, maki Pukimak, mati kita berangkut gara-gara penasaran apa arti Pukimak coba. Mati. Terkejut dia, sakit kali hatinya kalau maki personal. Tapi kalau maki tentang agamanya, nggak peduli orang tuh, nggak peduli. Sama kayak gini lah, kitabnya jelas-jelas dipijak, nggak peduli kan, gila. Memang kalau iyalah betul ya. Iya kan, nggak peduli. Padahal jelas. Malah didukung pula lagi tuh, didukung, dibela-belanya pula. Kita saja pun masih sakit hati sama Sofiatul Mid sekarang, sakit hati. Dia sebagai Islam kayak gitu, nggak dipikirkannya bijak. Wah, bukan Islam tuh bodoh tuh, binatang tuh, gayanya banyak. Masalahnya pengecut, masalahnya pengecut. Nah, kalau sportif saja naik ke komalnya itu nggak di mute, nggak pakai moderator, enak ya kan? Ini udah mentok, udah di kick. Coba naik di komal lain, kor aja. Makanya tugas kita ya nyampaikan aja kepada netizen, gak usah kalian kalau ada yang ngadu-ngadu tentang logika aku maki yang ngadu tuh, bilang gak usah sampaikan situ, gak usah. Apa yang lagi ditonton itu? Untuk apa ditonton? Dia pokoknya setiap hari kalau udah gak ada duit, nelpon itu, woi berapa kau mau transfer nih? Biar kita buka nih tema apa kalian mau? Nanti Oten yang menentukan temanya itu. Oten yang menentukan temanya. Awal buka. Agak gas macam taruhan bola. Agak kau gas sedikit transfer ini, digasnya lagi. Gitu aja lah. Ini belum kena sama aku nih. Iya. Kayak Bang Handi berarti. Kayak Bang Handi dengan Luga Tambunan ini. Bang Luga di teleponnya kasih uang Sibi, kasih uang cepet kan. Abis itu disuruhnya serang ini. Kayak gitu ya. Bang Handi, kalau Luga Tambunan mau disuruh nyerang bom di teleponnya Bang Luga. Aduh parah. Cuman bang, aku Luga dari kemarin ku ajak diskusi offline, megang panci masing-masing, nepukkan congor, belum berani dia. Luga 100 juta kau dikasih aja, aku bilang. Offline kita, kau megang panci, aku megang panci sama gagangnya. Wasitnya ateis kita, ayo diskusi offline, gue bilang. 100 juta dikasih, ada yang dukung nih, gue bilang. Kalau cakap kau nggak nyambung, congor kau tepuk pakai panci, ayo berani? Nggak berani dia, takut dia. Ayo, sama-sama megang panci kita, ayo. Wasit ateis, nggak berani dia. 100 juta, gue bilang. Gaya kau triliunan Luga. Pengecut, salahnya Oten ini pengecut semua itulah. Kalau kita kan berani kebenaran gitu, seandainya lah komal-komal Oten ini sportif ya, sama kayak muslim gitu lah, menerima kita diskusi enak, nggak ada keep mute. Kurasa kita jarang buka komal yang Islam ya kan, lebih mau kita nyerang, orang kita kebenaran kok. Masalahnya itu ajanya menghujat kalian, makanya kami buka komal, ramikan komal Islam. Biar apa? Ya melepaskanlah rasa sakit hati kalian pengecut semua. Ngecut Oten nih. Coba seperti orang Oten. Iya penakut. Sekarang bang, orang itu mulainya gini sekarang. Trik orang tuh malam-malam, tengah malam rame. Kumpul, naik ke komal-komal kecil. Habis itu apa? Direkam, divideokan, dibuat VT. Itu aja bisa orang sekarang nih. Begitulah cara orang nih sekarang. Jadi seolah-olah di VT lah komal-komal kecil. Begitu cara orang nih sekarang. Kalian ular budak, kami naga. Kami naga. Makanya aku siapkan 12 murid nih, 2 untuk ngawal, mencari 12 murid tender. Passwordnya harus bisa. Anokhina edonai alohai panci Oten bangki, itu passwordnya. Ya, kalau mau untuk mengawal komal-komal tengah malam on time, biar supaya jangan apa kali Oten nih. Keliling sekarang tengah malam jam 3 keluar. Naik ke komal, habis itu direkam lah. Kan ngelawan yang lemah.
Direkamnya. Wah, inilah penoten kan kita kerjanya. Laku sekarang strategi Glenn. Masuk sama kami strategi Glenn. Gak ada lagi caranya mengalahkan kita. Jadi cara dicek lah. Gimana passwordnya tadi? Anohina edonai alohai panci oten bangki. Itu dia. Itu dia passwordnya. Kalau mau jadi murid ya, itu bahasa Ibrani asli, itu bahasa Ibrani asli itu. Ada pancinya, ada bangkainya. Ada panci, ada bangke. Itu bahasa Ibrani asli itu kalau mau diskusi. Mencret. Aduh, Ibrani Selatan kayak. Iya, Ibrani Selatan. Ibrani Selatan. Tapi Bang Blender congor babi, congor B2 kalah sama Bang Blender ya. Wah, harus makan congor babi kalau mau diskusi sama aku. Kalau berani kalian makan congor babi diskusi sama aku. Kalau berani kalian diskusi, kalau belum berani kalian makan congor babi, jangan coba-coba aku bilang. Jangan coba-coba. Kalian makan congor babi itu. Kalau ekornya masih berani kalian makan. Kalau congornya coba kalian sedot. Aku sedot congor kalian kalau diskusi. Sedot. Luga aja tadi aku sedot. Luga aku sedot congornya lari. Luga. Kalau belum kau makan apa congor babi itu jangan coba-coba kau luga banyak kali gaya kau bilang. Sedot congornya. Tenan. Kadang-kadang penghujat tantang. Rame ya di sebelah Rukiah. Kena udah banyak yang opname gara-gara surah Abata, udah banyak opname. Abata. Udah banyak. Itulah mati Glenn. Banyak opname. Oh carilah kesalahan Al-Quran. Makanya kalau mau diskusi itu ya, kalau kalian betul-betul mau diskusi, pelajari dulu kitab orang lain. Baru kalian cari kesalahan. Kadang-kadang kitab orang lain pun nggak paham kalian, bertanya cari-cari kesalahan. Mencret lah, mati pun nggak akan dapat kalian surah Abata. Bodoh pula kalian mau dicarikan, bodoh kan? Bodoh. Ditipuin kan, kena tipu. Nanti aku bacakan dalilnya mana? Aku bacakan ayat kursi. Lari, sampai lari. Minta dalil. Mana tahu dia tuh? Surat ini, aku bacakan ayat kursi. Mana tahu dia tuh isinya apa? Ya kan? Kata tapi yang dibaca Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin ila katanya. Soal baca kok larinya surah Al-Asr, ini gimana orang ini? Bingung udah bingung tambah bingung dia. Aku di bawah kadang ketawa sendiri lihat Bang Blender. Iya memang begitulah ya kan. Jadi kadang-kadang kok minta salah kayak Abu ya, kadang-kadang mau nokok kayak gitu bebal kali pulanya, jadi cemana. Itulah memang ngoten nih kan, memang mau cari kesalahan sama kayak Major edit Blender. Di mana dalil Al-Quran tertulis ya murid-murid Nabi Isa itu nama-nama siapa? Awariyun, gue bilang Awariyun nggak ada. Iya, nama muridnya siapa? Inta Yohanes, nggak ada Major. Hawariyun disebutkan, nggak disebut namanya. Aku bilang iya namanya Tah Yohanes gitu. Buki maknya ini surah Abata. Aku buka surah Abata ulang. Apa lagi? Coba lah kau buka dalilnya surah Abata ayat 125. Kau buka sekarang. Aku bilang orang udah kita bilang nggak ada. Dia kan menginginkan jawaban sesuai dia. Surah Abata lah aku bilang ayat Abata 125. Dimaki Google dia, dimaki Google. Dimaki Google dia. Dibukanya kok nggak ada Blender. Kau buka yang betul, dibuka, kok dimaki, opname Major opname. Iya kan, bebal ya kan, memang nggak ada. Pertanyaan itu aja, pertanyaan titipan. Sunat udah dijelaskan sunat, di mana dalil sunat? Surah Al-Masar, surah Al-Masad ulang. Bacaan surat tabat yada. Tidak. Bacaan surat ada. Bacaan surat tabat yada. Di mana sunat ada ulang. Tabat yada surah Al-Masad ayat 125. Kau buka diketiknya pula, dicarinya tuh surah Al-Masad. Kau buka di Google, dicarinya bodoh ya kan? Itulah. Surat Al-Masad kau cari, diketiknya nggak ada. Mampus lah kau, sampai mati pun nggak ada, kena tipu kan, bodoh kali kau. Mana ada surah Al-Masad lo ngorul lah. Nah, itulah bebal ya kan, aneh. Pertanyaan udah tahu kali kita, nampak itu mau cari kebenaran tuh enggak, makanya itu enggak jerah. Dalil hadis ini, hadis apa? Hadis atemburuan, gue bilang hadis atemburuan. Mana itu? Hadis atemburuan nomor 1255, gue bilang dibuka, dicarinya. Oh ketik atemburuan, diketiknya bentar ya. Diketiknya atemburuan, kok nggak ada. Salah kau ketiknya, T-nya double, gue bilang nggak ada.
Sampai mencret kamu nggak akan ada, gue bilang mampus kau, kena kau. Kena kau kan. Kena ketemburuan. Apa ini baru dengar aku? Oh, iyalah. Makanya mau cari kesalahan. Macam-macam lah pokoknya. Hadis Ar-Rahman, hadis temburuan, tak apa-apa lu kasih. Itu nggak tahu orang tuh ya kan? Nggak tahu, itulah nampak kali bodohnya. Iya, Bibelnya aja mereka nggak tahu kayak. Bibelnya nggak apa lagi Al-Quran. Ya aduh, mah mencret lah. Name. Masuk rumah sakit, makan plastik. Dimamainin kan jadinya. Iyalah. Ya kan memang nggak ada. Itu kan memang pertanyaan mana? Udah tahu kali kita kan bang. Pertanyaan titipan semua. Itulah udah capek kita semua udah dijelaskan. Kayak awak pun nggak maunya sembarangan menjelaskan tentang Al-Quran ini. Kita kan sebagai muslim yang nggak paham, kasih sama ahlinya. Udah dikasih pun bukan yang mau terima, bukan yang terima, malah diejek-ejeknya. Nggak betul kok nih, kena cekek lah kau. Terpaksa dikasih surah Abata. Kasihlah surah Abata, mencret lah dia. Bertanya, sama aku bertanya, oke? Tanya kau sama aku bilang. Nggak sampai 5 pertanyaan, mencret 3 pertanyaan. Di mana apa Adam itu lahir di mana? Di bumi apa surga? Bumi, gue bilang. Ya bodoh kau, bumi lah, tetanggaku si Adam namanya Longor. Udah, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siapa nama istri Adam? Inul Daratista, gue bilang. Ya bodoh kau katanya. Loh, kok bodoh pula? Inul Daratista lah. Jadi siapa istri Adam? Inul Daratista. Kau kan nanya gitu. Kau nggak ada ilmu, kau yang nggak ada ilmu, gue bilang. Pertanyaan ketiga kok, lanjut, gue bilang. Di mana tertulis nama istri Adam? Pertanyaannya. Di kartu keluarga, gue bilang. Mencret, lari dia, lari. Ya, benar semua jawabannya, nggak ada yang salah. Iyalah, yang salah pertanyaannya, makanya kau yang longor, gue bilang. Pertanyaan kau yang kau benarkan. Kalau kau nanya di mana dalilnya, kalau kau bertanya di mana dalil di Al-Quran Adam itu lahir, kan begitu, ada sebut Al-Qurannya. Enggak. Pertanyaannya gitu. Adam tercipta di mana? Di bumi apa di surga? Di bumi lah, tetanggaku si Adam kok, lucu ya kan? Ya kan nggak salah aku jawab. Siapa yang longor? Yang longor. Nggak salah pertanyaannya. Benar semua jawabannya. Istri Adam yang ku tahu Inul Daratista. Ya kan, Adam Suseno lagi kan? Di mana namanya? Kartu keluarga. Ya kan? Ya kan? Orang dia nggak nanya Quran, kecuali pertanyaannya di Al-Quran dalilnya di manakah nama istri Adam? Karena itu lain cerita. Baru kita jawab. Ya kan? Nah ini di mana tertulis nama istri Adam? Ya di kartu keluarga lah, di KTP, apalagi. Itu pun aku disalahkan, kan lucu, nggak ada ilmu. Kau lah nggak ada ilmu, lari, nggak sampai 5 pertanyaan lari, cabut, nggak sampai. Yang bertanya aja lari, apalagi ditanya, stres dia. Nggak sampai, padahal 10 pertanyaan, masih 3 udah lari, belum lagi tanya yang lain. Tak betul nih Oten nih. Daripada tensi aja ngadepin kalian, tensi aja gitu ya kan, stroke lah, naik tensi, naik gula, naik asam urat ngadepin kalian, pening lah, bagus bapak ketawa. Tapi begini Bang Blender, yang saya herankan, kita ini sebagai manusia kan, seharusnya ketika banyak bertanya manusia itu makin cerdas. Tapi Oten kok malah makin botol, makin bodoh kan, itu makin tua kok makin longor ya kan, kadang-kadang emosi tadi. Kau makin udah tua kau Ten, kok makin bodoh lah kau, aduh mak. Ngitung aja pun nggak beres, ngitung berapa Tuhan kau? 1. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berapa? 1. Kepala otak kau 1. Jawabnya 1.